Pernahkah kamu merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri ketika melihat sebuah karya seni? Kadang, seni bukan hanya tentang keindahan visual atau keahlian teknis, tetapi juga tentang perjalanan batin dan pencarian spiritual. Banyak seniman menggunakan karya mereka sebagai jalan untuk menemukan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam video ini, aku ingin berbagi bagaimana beberapa seniman, Chairul Umam, Jalaluddin Rumi, Belal Khalid, Fatimah Al-Ghoul, Nur Shirazi, grup teater Canvas dengan sutradara Zack Sorga, dan grup musik Raihan, menemukan dan menyampaikan kedekatan mereka dengan Tuhan melalui seni mereka yang sangat berbeda. Penasaran? Ayo kita mulai. Latar belakang. Seniman memiliki cara unik untuk mengungkapkan hubungan mereka dengan Tuhan. Misalnya, Chairul Umam menggabungkan horor dan religiusitas dalam filmnya, sementara Jalaluddin Rumi menulis puisi penuh cinta ilahi. Belal Khalid menggunakan grafiti untuk komentar sosial dan spiritual. Fatimah Al-Ghoul melukis dengan henna untuk menceritakan kisah Palestina. Nur Shirazi menulis puisi dengan tema spiritual. Grup teater Canvas mengeksplorasi kebebasan dan makna hidup di atas panggung. Dan Raihan, grup musik nasyid dari Malaysia, menyebarkan pesan-pesan keagamaan melalui lagu. Semua ini menunjukkan bagaimana seni bisa jadi medium untuk menjelajahi dan menyampaikan kedekatan dengan Tuhan. Chairul Umam, horor dan religiusitas dalam film. Chairul Umam adalah sutradara dan penulis skenario asal Indonesia yang terkenal dengan film-film religi dengan sentuhan horor. Bayangkan bagaimana ketegangan dan teror dalam filmnya bisa membuka ruang untuk refleksi spiritual. Dalam Titian Serambut di Belah Tujuh, Umam memanfaatkan elemen horor untuk mengungkapkan konflik batin dan pencarian makna hidup. Melalui film-filmnya, dia mengajak kita merenungkan aspek spiritual di tengah situasi ekstrim. Rasanya, dalam setiap ketegangan yang disajikan, ada peluang untuk mendalami hubungan kita dengan Tuhan. Jalaluddin Rumi, puisi dan cinta ilahi. Jalaluddin Rumi, penyair mistik abad ke-13 ini, bisa dibilang salah satu penyair yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Puisi-puisinya yang mendalam tentang cinta ilahi dan pencarian spiritual seperti dalam Masnavi dan Diwan-i Syam'i Tabrizi benar-benar mengangkat tema tentang kedekatan dengan Tuhan. Melalui kata-kata simbolis dan penuh rasa, Rumi mengajak kita untuk merenungkan dan merasakan cinta ilahi yang mungkin sulit dijelaskan dengan kata-kata biasa. Karyanya seperti sebuah undangan untuk menyelam lebih dalam ke dalam diri kita dan menemukan kehadiran Tuhan di setiap sudut. Belal Khalid, grafiti sebagai kritik sosial dan spiritual. Belal Khalid, seniman grafiti dari Mesir, mungkin dikenal karena karya grafitinya yang berisi kritik sosial dan politik. Namun, apa yang mungkin kurang diketahui adalah bagaimana dia juga menyisipkan elemen spiritual dalam karya-karyanya. Melalui grafiti yang menantang ketidakadilan sosial, Khalid menghubungkan perjuangan sosial dengan refleksi spiritual. Seolah-olah setiap lukisan di dindingnya adalah dialog antara realitas sosial dan pencarian kedamaian batin. Dengan karya-karyanya, dia menunjukkan bagaimana seni jalanan dapat menjadi sarana untuk menyampaikan pesan spiritual dan sosial yang mendalam. Fatimah Al-Ghoul, henna sebagai cerita spiritual Palestina. Fatimah Al-Ghoul, seniman henna dari Gaza, menggunakan seni tradisionalnya untuk menceritakan kisah Palestina. Setiap pola henna yang dia buat bukan hanya sekedar dekorasi, tetapi juga sarana untuk mengekspresikan pengalaman dan identitas budaya serta spiritual Palestina. Melalui seni henna, Al-Ghoul mengajak kita untuk melihat bagaimana seni dapat menjadi medium untuk menyampaikan cerita dan refleksi spiritual.
Dengan setiap goresan henna, ada rasa kehadiran dan kedekatan dengan Tuhan yang dihadirkan dalam karya-karyanya. Nur Shirazi, puisi spiritual dan refleksi pribadi. Nur Shirazi adalah seorang penyair muda yang menulis puisi dengan tema spiritual. Karya-karya Shirazi seperti jendela ke dalam pemikirannya yang penuh dengan refleksi tentang hubungan dengan Tuhan. Puisi-puisinya seringkali menggabungkan elemen budaya dan spiritual, membuat setiap baitnya terasa seperti percakapan dengan Tuhan. Melalui puisi, Shirazi mengungkapkan perasaan dan mengajak pembaca untuk merenungkan makna hidup serta kedekatan dengan Tuhan. Grup teater Kanvas dan Zak Sorga. Teater sebagai eksplorasi spiritual. Grup teater Kanvas di bawah arahan sutradara Zak Sorga dikenal dengan pendekatan teater yang ideologis dan reflektif. Sorga menggunakan teater untuk mengeksplorasi tema-tema besar seperti kebebasan manusia dan pencarian spiritual. Pertunjukan mereka bukan hanya hiburan visual, tetapi juga undangan untuk merenungkan aspek-aspek eksistensial dan spiritual dari kehidupan kita. Melalui panggung teater, mereka mengajak penonton untuk merenungkan makna hidup dan hubungan mereka dengan Tuhan. Raihan, musik nasyid sebagai penyebar pesan spiritual. Raihan, grup musik nasyid dari Malaysia, telah dikenal luas dengan lagu-lagu yang mengangkat tema spiritual dan keagamaan. Lagu-lagu mereka seperti Peristiwa Subuh dan Iman Mutiara seringkali penuh dengan pesan tentang kebaikan dan pengabdian kepada Tuhan. Dengan suara vokal yang harmonis dan lirik yang mendalam, Raihan menggunakan musik sebagai sarana untuk menyebarluaskan pesan-pesan keagamaan dan spiritual. Musik mereka bukan hanya hiburan, tetapi juga bentuk refleksi spiritual yang membantu pendengar mendekatkan diri kepada Tuhan. Menjadi lebih spiritualistik melalui seni. Seni dapat benar-benar menjadi alat yang luar biasa untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Melalui proses penciptaan seni, banyak seniman menemukan diri mereka berada dalam ruang reflektif yang mendalam. Berikut adalah beberapa cara bagaimana seni dapat meningkatkan kedekatan spiritual. Refleksi dan kontemplasi. Ketika seniman menciptakan karya, mereka seringkali terlibat dalam proses refleksi dan kontemplasi. Seperti yang dilakukan Rumi dan Nur Shirazi, momen ini bisa menjadi kesempatan untuk merenungkan hubungan dengan Tuhan dan makna hidup yang lebih dalam. Ekspresi melalui medium. Setiap bentuk seni menawarkan cara unik untuk menyampaikan pesan spiritual. Khairul Umam dengan filmnya dan Fatima Al-Ghul dengan seni hennanya menunjukkan bagaimana medium yang berbeda bisa digunakan untuk mengeksplorasi dan mengungkapkan pengalaman spiritual. Mengatasi tantangan dan kesulitan. Seniman sering menghadapi tantangan dalam proses kreatif mereka. Belal Khaled dengan grafitinya dan Zak Sorga dengan teaternya menunjukkan bagaimana mengatasi kesulitan ini bisa membawa kepada pemahaman yang lebih dalam tentang dimensi spiritual kehidupan. Komunitas dan keterhubungan. Banyak seniman menemukan kedekatan dengan Tuhan melalui kontribusi mereka kepada komunitas. Raihan misalnya, melalui musiknya tidak hanya menyentuh individu tetapi juga membagikan pengalaman spiritual mereka kepada orang banyak. Pengalaman dan pencarian makna. Seni juga bisa menjadi alat untuk menerima dan memahami makna hidup. Setiap karya seni diciptakan, baik itu puisi, film, grafiti, henna, atau musik, bisa membantu seniman dan penontonnya untuk merenungkan dan mendalami hubungan mereka dengan Tuhan dan tujuan hidup mereka. Kesimpulan, seni bukan hanya soal teknik atau estetika. Ia adalah cerminan perjalanan batin dan pencarian spiritual. Dari Khairul Umam yang mengeksplorasi ketegangan horor untuk merenungkan makna hidup, hingga Rumi yang merangkai puisi tentang cinta ilahi, setiap seniman memiliki cara unik untuk mencari dan menyampaikan kedekatan dengan Tuhan. Belal Khaled menggunakan grafiti untuk mencerminkan perjuangan sosial dan spiritual. Fatima Al-Ghul mengisahkan kisah Palestina melalui henna. Nur Shirazi mengeksplorasi refleksi spiritual dalam puisi.
Zak Sorga, dan grup teater Kanvas mengundang penonton merenungkan kebebasan dan makna hidup di panggung. Dan Raihan menyebarkan pesan spiritual melalui musik. Seni dalam berbagai bentuknya menawarkan jalan untuk mengeksplorasi dan mendalami hubungan kita dengan Tuhan. Melalui setiap karya, baik itu film, puisi, grafiti, henna, atau musik, kita bisa diberi kesempatan untuk menyelam lebih dalam ke dalam diri kita dan menemukan kehadiran Tuhan di setiap aspek kehidupan kita.